Selamat sore, Pak. Jadi saya ingin menjelaskan dan mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat untuk penelitian skripsi saya yang berjudul Aplikasi Absensi Mahasiswa dengan Masker Berbasis Face Recognition. Pertama-tama, pada saat saya menjalankan aplikasinya, akan menampilkan layar seperti ini, yaitu halaman login. Jadi pada fitur pertama ini, pada halaman login, program akan meminta username dan password yang telah didaftarkan pada database sebelumnya. Dapat dilihat pada database MySQL yang ada pada phpMyAdmin. Jadi di sini ada username dan password yang didaftarkan. Setelah mengisi username dan password, program akan mengalihkan halaman ke halaman selanjutnya, yaitu halaman menu utama. Sebelum ke halaman selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai program untuk membuat halaman login ini. Yang pertama, untuk user interface dari fitur halaman login dan fitur-fitur lainnya itu menggunakan library Tkinter. Jadi library Tkinter ini dia merupakan library yang berfungsi sebagai GUI atau Graphical User Interface pada Python untuk membuat user interface dari program. Dapat dilihat untuk tampilan GUI ini. Nah, berikut ini merupakan salah satu contoh dari program kode program GUI untuk membuat fitur halaman login. Jadi untuk Tkinter ini dia ada fungsi-fungsi tertentu agar dapat menampilkan user interface dengan mudah. Jadi misalnya di sini ada untuk teks, ada font, terus ada background dan lainnya. Sedangkan untuk proses dari menginput username dan untuk mengoreksi pada database dapat dilihat pada program juga. Di sini dapat dilihat kita ke MySQL, kita cari. Nah, di sini ada fungsi dev login. Jadi pertama-tama kita akan mengkoneksikan dari PyMySQL. Jadi PyMySQL ini merupakan library dari Python untuk menghubungkan dengan MySQL sendiri. Jadi dapat lihat untuk ini ya, localhost, password segala macam. Terus nanti kita dicek untuk input dari username dan password yang kita masukkan apakah sama dengan database yang telah ada sebelumnya. Dapat dilihat di sini ada username getVar sama yang varget ini, dicek. Kalau sama nanti dia akan masuk lanjut ke fungsi-fungsi fitur selanjutnya. Jadi saya lanjutkan saja. Nah, pada fitur halaman login ini yang ada di layar ini terdapat 4 fitur. Yang pertama ada database mahasiswa, face detector, absensi mahasiswa, dan keluar aplikasi. Mari saya jelaskan dari fitur pertama, yaitu database mahasiswa. Jadi agar mahasiswa dapat menggunakan aplikasi ini agar dapat absen dengan face detector nantinya, itu harus mendaftarkan diri terlebih dahulu pada database mahasiswa. Dapat dilihat untuk tampilan dari database mahasiswa, di sini ada data mahasiswa yang telah terdaftar sebelumnya. Jadi ini ada saya sendiri dan juga ada presenden yang saya undang untuk menggunakan aplikasi saya. Jadi ini ada mahasiswa lainnya juga. Selanjutnya untuk mendaftarkan mahasiswa baru dapat langsung mengisi dataset yang ada pada formulir di kiri. Jadi di sini ada informasi mahasiswa. Yang pertama ada ID mahasiswa atau NPM. Jadi ini value-nya itu harus berbeda dengan yang lainnya. Jadi tidak boleh sama untuk NPM-nya. Kalau sama nanti pada saat daftar dirinya dia akan gagal. Jadi ini saya coba ganti.
Terus departemennya itu boleh sama, nama lengkap harus beda. Jadi nama lengkapnya juga harus beda seperti NPM dia. Untuk jenis kelaminnya boleh sama, nomor teleponnya juga boleh sama, alamat email juga boleh sama. Jadi setelah mengisi dataset yang ada di formulir ini, langsung bisa menekan tombol add. Pada saat setelah menekan tombol add, program akan meminta mahasiswa untuk mengambil sampel foto agar digunakan untuk face detector nantinya. Jadi kita tekan, nanti setelah kita menekan, program akan meload dari program yang akan menampilkan frame capture untuk mengambil sampel foto. Jadi untuk loadingnya sekitar 10-30 detik. Mari kita tunggu. Nah, setelah proses loading, nanti terdapat notifikasi please take off your mask. Jadi maksudnya ini mahasiswa diminta untuk melepaskan masker kalau sedang memakai masker. Jadi langsung saja nanti setelah kita mengklik OK, program akan mengambil sampel foto sebanyak 5 yang tanpa masker. Jadi langsung saja. Berikut ini dari proses pengambilan sampel foto yang tanpa masker. Setelah mengambil foto, nanti program akan meminta mahasiswa untuk menggunakan masker agar dapat diambil sampel foto selanjutnya. Setelah mengklik OK, nanti program akan mengambil sampel foto yang menggunakan masker. Nah, sampel foto telah diambil, nanti terdapat notifikasi foto sampel has been saved. Sampel foto yang tadi diambil dapat dikirim ke dalam database. Untuk databasenya dapat dilihat pada folder program. Nah, berikutnya pada folder ini tadi yang saya ambil fotonya. Nah, yang Suranotonen dari sini yang 5 foto sampel yang tanpa masker sama yang dengan masker. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai kode program untuk membuat database mahasiswa ini. Jadi dapat dilihat untuk ini langsung ke database mahasiswa. Nah, di sini ada fungsi manage student. Jadi pertama dia akan mengkoneksikan PyMySQL ke dalam database yang ada. Jadi kan ditampilkan di sini data-data yang ada pada database. Jadi dapat dilihat untuk pada database yang ada. Terus ada untuk variabel-variabel yang digunakan pada database seperti ID var, post var, full name var, yang ini segala macamnya. Terus yang pertama ada add student yang tadi yang saya sudah coba. Add student ini untuk fungsinya, kodenya. Terus selanjutnya dia ada untuk edit. Nah, di edit ini jika mahasiswa terdapat informasi yang salah dapat diedit. Misalkan yang tadi saya isi yang Suranotonen pengen ganti npm jadi 4 misalnya. Kita dapat edit, tekan edit. Nah, nanti program juga
akan menanyakan kepada mahasiswa apakah ingin mengambil foto sampel baru apa enggak. Jika ingin, nanti dia akan mengulangi proses seperti sebelumnya, yang mengambil 5 sampel foto tanpa masker dan juga dengan menggunakan masker. Ini saya lewati saja. Nah, nanti selesai dari itu, ada notifikasi database update successfully. Dapat dilihat pada database tadi yang diganti npm-nya dari 4 menjadi 3. Selanjutnya ada fitur delete. Nah, untuk programnya dapat dilihat untuk yang delete. Tadi yang edit itu yang update ini kode programnya. Nah, untuk yang delete yang ini. Jadi dia pertama koneksi ke PyMSQL juga. Terus dia akan menulis semua dari variabel yang ada, nanti akan langsung di delete. Jadi di execute clear yang di sini. Kita coba saja langsung untuk fitur delete-nya. Jadi kita delete. Nah, nanti kalau kita delete, informasi pada dataset di database ini akan hilang. Selanjutnya, untuk fotonya juga hilang. Yang tadi dapat lihat yang Surya Notona 10 sampel tadi langsung dihapus. Selanjutnya ada clear. Untuk clear ini dia dapat lihat untuk program clear-nya. Nah, jadi dev clear kodenya sangat sedikit. Gunanya buat apa? Pertama kita misalkan menampilkan informasi ini udah lengkap, kita pengen hapus semuanya, tinggal kita pencet clear. Nah, dia langsung mengeset dataset tersebut untuk kosong. Jadi untuk menghapus dataset yang ada. Selanjutnya juga ada fitur tambahan untuk manajemen database. Yang pertama untuk mencari informasi dengan nama, misalkan nama saya sendiri, kita bisa langsung search. Nah, nanti dia nampil, atau dengan departemen, misalkan tadi ada DTM yang banyak, kita bisa lihat langsung. Nah, ini yang departemen DTM. Kalau pengen nampilin semuanya lagi, tinggal dipencet show all. Selanjutnya kita kembali. Kalau kembali kita dapat langsung pencet back, nanti akan mengembalikan ke halaman menu utama. Nah, ini. Selanjutnya fitur yang kedua ada face detector. Jadi ini face detector merupakan menu utama dari aplikasi ini, yaitu untuk mengabsensi mahasiswa dengan menggunakan masker. Jadi saat kita menekan face detector ini, dia akan program memproses pre-processing dan juga untuk extracting dari program untuk menampilkan dari membuat capture dari frame dari pengambilan foto dan juga program-program lainnya. Jadi pada saat kita tekan, dia loadingnya agak lama karena di belakang layarnya juga ada proses terlebih dahulu. Mari saya jelaskan sekaligus untuk yang face detector. Jadi yang pertama untuk face detector itu ada di program ini, face detector ini. Kan dapat lihat untuk library-nya. Nah, jadi kita import dari file lain, face detector. Nah, di sini dia akan terdapat fungsi untuk menampilkan frame untuk mengambil absen mahasiswanya. Dapat lihat di sini untuk face detectornya. Fungsi pertama ada fungsi detect. Jadi di fungsi ini dia akan membuat, pertama-tama dia akan membuat frame buat capture-nya, terus dia akan mengkondisikan supaya sesuai dengan width height-nya juga. Selanjutnya di face detector, setelah menampilkan frame-nya, dia akan masuk ke face recognize. Di face recognize ini dia akan terdapat proses pengenalan wajah, jadi akan dibandingkan dengan database. Jadi dapat lihat ini untuk fungsi-fungsinya, ada untuk inisiasi kelas, terus ada untuk
menyorot area sekitar wajah. Jadi kita tampilin misalnya backgroundnya dihilangin, hanya wajahnya aja. Terus ada mendeteksi hanya satu wajah. Jadi misalkan di layarnya ada 2 foto, dia deteksinya cuma yang terdekat. Terus ada untuk pengambilan titik referensi wajah, di sini ada fungsi encodingnya. Selanjutnya ada fungsi untuk mendeteksi informasi pengguna yang pada dataset pengguna. Tadi kan di database udah diisi informasi mahasiswa, jadi dideteksi informasinya pada database tersebut. Terus ada Dev Reconnect, jadi ini fungsi utama dari aplikasi yang saya buat. Jadi di Recognize ini dia akan melatih atau training tingkat akurasi pengenalan wajah. Jadi di program ini nanti kan sebelumnya itu terdapat sampel foto yang telah diambil pada database mahasiswa. Nanti setelah kita setelah melewati proses-proses sebelumnya ini yang mengambil titik referensi, terus informasi pengguna, nanti akan dibandingkan dengan pada sampel foto. Nanti kalau misalkan tingkat akurasinya melebihi tingkat tertentu, terus juga kecocokan wajahnya juga mirip, jadi kita akan mengambil dari data-data seperti namanya, terus ada ID-nya, terus ada skor akurasinya. Jadi selanjutnya ini terakhir ini fungsi untuk menampilkan hasil dari training recognize ini di atas ini. Jadi langsung saja kita coba fiturnya. Tadi kan sudah prosesnya di belakang layar udah selesai. Terus nanti kalau misalkan mahasiswa tidak menggunakan masker seperti ini, nanti dia program akan menampilkan notifikasi please wear your mask. Jadi disuruh untuk memakai masker. Jadi saya langsung pakai masker supaya bisa absen. Nah, di sini dapat dilihat untuk pengambilan dan juga recognize dari sampel foto yang dibandingkan dengan ini supaya bisa mendeteksi data mahasiswanya. Di sini kalau sukses terdapat notifikasi nama dan juga attendance has been successfully recorded. Terus juga pada pengambilan fotonya juga dapat dilihat nama dengan NPM serta tingkat akurasi. Di sini dapat dilihat tingkat akurasinya 67%. Terus di sini ada data menggunakan masker. Setelah sudah selesai proses ini, dapat absen mahasiswa dapat dilihat pada fitur ketiga, yaitu absensi mahasiswa. Jadi langsung saja kita pindah ke fitur ketiga, yaitu absensi mahasiswa. Kita close. Nah, di sini dapat lihat untuk absensinya yang baru. Jadi kan tadi udah mendaftarkan diri, selanjutnya udah absen dengan proses pengenalan wajah yang tadi, yang face detector. Jadi kalau misalkan berhasil, data mahasiswanya akan tampil di sini. Jadi dapat dilihat untuk ID NPM-nya, terus ada nama, tanggal absen. Tanggal absennya ini dapat kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Misalkan yang sebelumnya 15.06. Yang selanjutnya ini tadi saya ubah dikit, tahun dulu baru tanggal. Selanjutnya ada jamnya, terus statusnya ada present. Untuk fitur lainnya di sini udah ada untuk mencari absen dari tanggal atau nama. Kita coba untuk yang nama. Di sini misalnya Suryanto Negoro, nama saya sendiri. Nah, di sini dapat lihat untuk absen saya sendiri, saya telah melakukan absen 4 kali. Tanggal 13, 14, 15, sama 17.
Untuk menampilkan semuanya lagi, kita bisa langsung ke show all. Sedangkan untuk melihat database pada PHP MyAdmin, pada MySQL-nya, kita langsung pencet aja di database ini, bisa dilihat. Nah, di sini untuk database-nya namanya itu Recognition. Jadi untuk yang database absensi itu dapat dilihat pada yang attendance. Jadi dapat dilihat sini untuk data-datanya yang di report. Nah, di sini dapat lihat yang Suranoto, terus ada Gema, Jilan, dan yang terakhir ini yang saya sendiri di sini. Selanjutnya untuk programnya saya akan jelaskan untuk yang absensi mahasiswa. Jadi dapat dilihat untuk programnya. Oh, di yang sistem kehadiran. Nah, di sini dapat dilihat dev report. Jadi untuk fungsi dari yang jalan pada program di fitur ini yaitu pada report ini. Jadi dapat dilihat untuk title-nya absensi mahasiswa, terus untuk prosesnya ada show data ini. Jadi akan menampilkan data pada database yang ada di dataset di report ini. Jadi dia akan menampilkan semuanya. Terus ada buat cari datanya yang untuk yang date sama name. Terus juga ada yang buat show data. Selanjutnya untuk yang visualis ini, yang tadi yang untuk database ini, kalau kita pencet langsung connect ke database report tadi. Jadi ini fungsinya dev visualis. Jadi dapat lihat nih URL-nya php-admin. Terus dia pakai library web browser. Jadi di sini ada library web browser juga. Nah, mungkin itu. Selanjutnya saya akan ke fitur terakhir, yaitu fitur keluar aplikasi. Jadi saya menampilkan fitur ini supaya kalau kita keluar aplikasi dari programnya secara mandiri itu agak sulit. Jadi saya tampilkan di sini keluar aplikasi. Jadi kalau kita klik, dia akan muncul notifikasi menanyakan kepada administrator apakah pengen exit apa enggak. Jadi enggak. Jadi bisa kita klik yes atau no. Kalau no kita balik ke sini. Kalau yes ya keluar aplikasinya. Begitu. Untuk yang exit tadi dapat dilihat yang di sini fungsinya exit. Jadi dia langsung akses gitu yang tadi yes atau no yang attendance. Terus kalau true dia langsung ini fungsi destroy ini. Jadi langsung keluar aplikasinya. Langsung close. Selanjutnya untuk lebih rinci mengenai library apa saja yang saya gunakan untuk membuat aplikasi ini, saya akan jelaskan sedikit. Yang pertama ada Tkinter. Jadi Tkinter itu kan untuk membuat user interface dari aplikasi program yang ada. Yang tadi kayak buat halaman, fitur dari login, menu utama, dan lainnya. Terus untuk CV2 ini dia menangani segala proses mengenai dari video dan juga image. Jadi misalkan untuk programnya kita langsung lihat aja pengaplikasiannya sini. Nah, misalkan sini nih. Nah, ini misalkan untuk membuat frame. Jadi frame-nya ini di sini rectangle dalam bentuk kotak gitu. Terus ada misalkan untuk readnet DNN nih dari Proto.txt. Jadi ini ada untuk buat voice detectornya pakai modeling. Selanjutnya ada
misalnya video capture, jadi buat mengambil foto kita yang terdapat pada frame tadi. Jadi lihat ini. Terus juga ada misalnya put text, dan ini ada tanggal lagi put text ini, jadi buat nampilin teks di frame yang ada nih, di frame rectangle tadi, misalkan nama saya, terus ada tingkat akurasi dan lainnya. Mungkin itu sedikit dari penjelasan CV2. Untuk yang OS dapat dilihat juga dia misalkan kita eksak. Nah, misalkan di sini, jadi misalnya dataset dir OS path join. Jadi OS ini dia merupakan salah satu library Python yang digunakan agar pengguna saya sebagai developer dapat berinteraksi dengan program. Jadi misalkan ini untuk root dir dataset. Jadi pada database kan di sini langsung ke koneksi ke dataset root dir dataset. Jadi kan di database terdapat dataset, misalkan ID, name segala macam, jadi dia bisa langsung konekin kalau yang join punya. Selanjutnya untuk Tkinter, ini TTK modul dari Tkinter. Untuk fill ini, jadi misalkan kalau segala macam yang mengenai gambar segala macam itu, dia biasa menggunakan fill ini, modul buat fill yang ada di Python. Jadi misalkan kita langsung cek penggunaan aja. Nah, dapat lihat misalkan kita pengen membuka foto di attendance, jadi langsung aja kita pakai fungsi image tk dari fill tersebut, nanti kita koneksi ke attendance foto. Selanjutnya untuk library selanjutnya ada PyMySQL. Jadi PyMySQL ini untuk Python agar terhubung ke MySQL, dia pakai MySQL ini. Jadi supaya bisa terkait ke database yang ada. Selanjutnya ada Tkinter, ini untuk set code sama message. Ini kayak fungsi dari Tkinter, jadi buat notifikasi yang tadi muncul. Terus ada NumPy. Nah, NumPy ini pada library ini dapat kita cek langsung. Nah, misalkan terdapat kayak aritmatika perhitungan gitu. Nanti misalnya kayak SQRT ini, yang square ini, jadi ditangani sama NumPy punya dia. Jadi kalau library ini dia NumPy agak kurang kepake. Selanjutnya ada time sama random. Untuk time ini dia untuk pada program agar dapat menggunakan waktu. Terus kalau random ini misalkan kita nampilin warna, tapi maunya secara acak, nah kita pakai random. Terus ada Tkinter lagi. Nah, untuk extract embedding ini dia ngambil dari program extract embedding ini. Jadi misalkan kan kayak di dalam program ada saya menggunakan database model-model tertentu, misalkan kayak pengen ngambil model training segala macam, dia pakai proses extract embedding terlebih dahulu. Selanjutnya ada datetime. Datetime ini sama kayak time, cuma bedanya dia ada buat tanggalnya punya. Terus ada SES. SES ini dia untuk kayak buat execute langsung gitu. Jadi misalkan kita exit langsung exit. Jadi dapat lihat sini SES. Contohnya langsung tuh. Misalkan kita pengen exit pada saat error, langsung klik SES exit gitu. Terus ada web browser. Web browser tadi yang kita untuk merujuk ke link browser. Jadi kan pada kita klik database, dia langsung tampil ke database phpMyAdmin. Terus ada Re ini untuk dapat lihat langsung. Nah, search. Jadi Re ini regular expression. Jadi dapat lihat untuk research ini
Maksudnya apa dari kode ini? Jadi dapat lihat regular expression search kodenya dari regular expressionnya ini. Jadi ini merupakan kode alfabet A sampai Z. Jadi kita cari fname-nya, fname var, kita ambil full name-nya, terus get. Kita ambil nama yang di input. Nah, itu untuk regular expression. Selanjutnya ada TensorFlow. Nah, untuk TensorFlow ini dia pada Python dia berfungsi untuk memproses segala macam perhitungan yang ada. Jadi kan pada recognize ini misalkan dia membutuhkan kayak perhitungan dari wajah, terus lainnya. Misalkan kita langsung lihat aja untuk TensorFlow-nya. Nah, di sini ada dua. Yang pertama ada model from the source sama load model. Jadi dua ini dia digunakan untuk pada program, misalkan buat embedding ini dia pakai load model punya. Jadi modelnya di load gitu. Selanjutnya ada fill lagi dan sama seperti ini sama. Terus ada library dari file lainnya. Misalnya ini face recognize yang tadi saya jelaskan, yang ini yang proses recognizing wajah mahasiswa. Terus ada detect mass video. Nah, detect mass video ini fungsinya itu jadi kan tadi kan untuk membaca tingkat akurasi punya, terus untuk membandingkan wajah juga itu dia pakai detect mass video ini. Jadi dapat lihat untuk programnya dia pakai ada detection, terus ada mass text-nya. Jadi dapat digunakan misalkan kita cek di face recognize. Nah, dapat lihat di sini pada proses pengenalan wajahnya yang tadi yang saya jelaskan di fitur kedua, dia pakai detect mass video. Nah, di sini dapat lihat. Nah, ini detect and predict mass. Ini programnya di sini yang detect mass video. Selanjutnya untuk yang terakhir ini yang face detector. Ini juga yang saya jelaskan tadi untuk menampilkan dari frame layar dari pada saat proses absensi fitur yang kedua, face detector. Di sini dapat dilihat untuk modelingnya segala macam dan fungsi detect-nya juga. Jadi dia akan mengukur membentuk frame layarnya. Terus ada proses dari image. Terus juga ada membuat dari yang ukuran dari box layar tersebut yang width height punya. Mungkin itu aja dari demo yang dan penjelasan yang saya sampaikan mengenai aplikasi saya. Sekian, terima kasih.